Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan belajar tata cara pemulasaran jenazah di masa pandemi COVID ini, di mana sekarang kita mengetahui beberapa daerah sudah berada di zona merah. Bu Emi, kalau ada jenazah di dalam masyarakat, bagaimana prosedur pemakaian APD-nya? Ada beberapa kasus, sekarang ada yang meninggal karena kita tidak tahu riwayat penyakit dari jenazah tersebut. Riwayat perjalanan juga kita tidak tahu, tapi dia meninggal di rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya ada PDP yang meninggal di rumah, dia mungkin dari rumah sakit, dia pulang, dia menunggu hasil swab, belum ada hasil swabnya itu belum keluar. Sehingga bagaimana juga terhadap jenazah yang meninggal dengan cara ini. Tata cara pemulasaran jenazah untuk jenazah yang sudah positif COVID-19. Itu. Jadi mungkin yang pertama, jenazah yang ada di rumah, yang itu kita tidak tahu apakah itu sudah positif atau belum yang meninggal di masyarakat. Untuk pemulasaran jenazah atau penanganan jenazah, sebenarnya prinsipnya sama, Pak. Jadi untuk kewaspadaan terhadap cairan darah dan cairan tubuh dari jenazah tersebut. Jadi meskipun pasien itu pasien infeksius atau pasien itu tidak infeksius, tapi kalau kita mau menangani pemulasaran jenazah, misalkan mau memandikan dan lain-lain, tetap kita harus waspada dengan darah dan cairan tubuh dari jenazah tersebut. Jadi dalam penanganan jenazah itu kita harus menyiapkan APD lengkap yang menutupi dari area atas, misalkan ya dari kepala sampai ke kaki kita. Jadi kalau misalkan jenazah itu meninggal di rumah, kemudian alat pelindung diri apa yang kita gunakan, kita bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di rumah. Jadi pada intinya, kalau ada hazmat, ini hazmat, kita menggunakan hazmat, karena hazmat itu sudah melindungi dari atas ke bawah, hanya ditambah dengan kacamata Google, kemudian menggunakan face shield, dan menggunakan sarung tangan, serta menggunakan sepatu boot. Karena mungkin di masyarakat tidak tersedia hazmat, maka menggunakan jas hujan, ini yang paling mudah. Ya, mungkin supaya lebih jelas, kita akan memanggil teman kita untuk mempraktekkan bagaimana cara penggunaan alat pelindung diri yang sederhana, yaitu jas hujan ini. Contoh dari APD, alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melakukan pemulasaran jenazah yang dilakukan di rumah, yaitu terdiri dari yang pertama menggunakan topi. Topi kita bisa menggunakan topi yang ada di rumah ya. Yang penting rambut petugas itu tertutup. Kemudian menggunakan kacamata, yaitu kita bisa menggunakan kacamata renang ya. Kemudian kita menggunakan masker ya. Masker yang bisa digunakan itu kita bisa menggunakan masker kain bisa, atau masker bedah seperti itu ya. Kemudian menggunakan jas hujan atau mantol ya, kalau kita biasa menyebutnya. Kita menggunakan mantol yang sekali pakai, itu di masyarakat banyak dan harganya juga relatif terjangkau. Kemudian kita menggunakan sarung tangan ya. Sarung tangan yang digunakan ini kita menggunakan sarung tangan rumah tangga. Jadi sarung tangan yang ada yang banyak di pasaran juga, yaitu digunakan oleh petugas kebersihan saat melakukan kebersihan. Hujannya dimasukkan ke dalam sarung tangan. Kemudian menggunakan sepatu ya. Sepatu yang disarankan menggunakan sepatu boot, karena sepatu boot itu anti air ya. Kalau sudah menggunakan sepatu boot, tidak perlu dilapisi dengan plastik ya. Kalau seandainya sepatu boot tidak ada, kita bisa menggunakan sepatu biasa, kemudian bisa kita tutup menggunakan plastik atau tas plastik, kemudian kita ikat ya. Pada prinsipnya untuk pemulasaran jenazah itu yaitu perlindungan terhadap
orang atau petugas yang memandikan jenazah tersebut. Jadi tadi sudah kita lihat bagaimana penggunaan APD ya, persiapan APD, dan sekarang Bu Emi kita akan melihat proses bagaimana memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah. Sebelum memandikan jenazah, kita pastikan kafan sudah disusun, dan untuk jenazah ini kita anggap infeksius, jadi di dalam kafan nanti sudah ada plastik. Jenazah dimandikan sebagaimana biasanya. Jadi setelah proses memandikan jenazah selesai, jenazah diangkat menggunakan scoop stretcher menuju tempat untuk mengkafani. Untuk proses pengangkatan jenazah ini sebaiknya menggunakan scoop stretcher. Jadi bisa dilakukan 2 orang, dan ini fungsinya untuk meminimalisir kontak langsung dengan jenazah. Kemudian jenazah ditutup dulu dengan plastik, baru kemudian kain kafannya. Kita sudah belajar prosedur penanganan jenazah untuk jenazah yang meninggal di rumah, dan kita tidak bisa memastikan apakah itu terjangkit COVID atau tidak, apakah itu sudah positif atau belum. Ya, kita tetap lakukan dengan prosedur seperti itu. Ya, kalau misalnya masyarakat ragu untuk melakukan pemulasaran jenazah, kita PKU Muhammadiyah Wonosobo siap untuk melayani masyarakat. Jadi masyarakat tinggal menghubungi kita di bagian informasi, sepanjang dalam jangkauan kita, insya Allah kita akan melayani. Kemudian sekarang kita akan belajar bagaimana tata laksana penanganan jenazah PDP, kemudian ada yang sudah positif. Ya, ini contoh petugas yang menangani pemulasaran jenazah dengan pasien yang PDP atau pasien positif COVID. Jadi APD yang digunakan yaitu APD lengkap yang melindungi petugas dari bagian kepala sampai hingga ujung kaki. Pertama, kita menggunakan baju hazmat ya, atau coverall ya. Jadi yang menutup dari atas kepala hingga ke kaki. Kemudian kita menggunakan kacamata ya, di dalamnya ada kacamata. Kemudian menggunakan masker ya, maskernya juga kita menggunakan masker N95. Kemudian menggunakan penutup wajah, itu seperti itu. Kemudian selanjutnya menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan adalah sarung tangan rumah tangga ya. Kemudian menggunakan sepatu boot. Apabila ada pasien dengan PDP, kemudian sudah dirawat di rumah sakit, kemudian dia pulang atau pasien itu isolasi diri di rumah, kemudian tiba-tiba pasien tersebut meninggal ya. Kemudian apa yang dilakukan yaitu keluarga tidak boleh menangani pasien tersebut dalam pemulasaran jenazah, karena proses penanganan pasien dengan suspek COVID atau pasien COVID itu harus dilakukan dengan tata cara yang khusus, yaitu nanti dari pihak keluarga bisa menghubungi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Rumah sakit kami sudah siap apabila ada pasien yang meninggal yang curiga ke arah COVID yang meninggal di rumah. Jadi begitu ya, tadi sudah kita lihat bagaimana persiapan APD ya, lengkap sekali dari atas sampai ke bawah menggunakan hazmat ya. Dan tadi sudah Bu Emi menyampaikan kalau ada jenazah PDP yang belum jelas itu positif atau tidak, atau jenazah yang meninggal di rumah karena sesuatu hal yang masyarakat takut ya, takut karena mungkin itu COVID ya, itu bisa menghubungi kita dan masyarakat atau keluarga supaya mengisolir dulu.
Jadi tidak boleh ada yang menangani jenazah itu. Nah, kemudian sekarang mungkin kita akan melihat persiapan dari penanganan jenazah untuk yang sudah positif COVID. Ini tentu dengan protokol COVID ya Bu ya. Ya. Jadi persiapan yang kita lakukan adalah yang pertama tentu kita mempersiapkan peti mati ya. Peti mati ini kita berikan plastik dan tentu ada tutupnya. Kemudian dilakukan desinfeksi lagi. Petugas mempersiapkan untuk mentayamumi jenazah. Saudara sekalian, kita sudah melihat tata cara proses pemulasaran jenazah untuk pasien atau jenazah yang meninggal karena terinfeksi COVID-19, ya, baik PDP maupun yang sudah positif dan yang lebih penting untuk proses penguburan jenazah karena tadi dilakukan oleh pihak rumah sakit, tentu masyarakat tidak boleh mendekat ya. Apalagi di masa sekarang ini untuk takziah dan sebagainya ini dibatasi. Jadi kita meminta kepada masyarakat supaya untuk memahami ini semua. Meskipun itu saudara, meskipun itu keluarga, batasi yang takziah dan selalu menggunakan masker ya. Pada prinsipnya menghindari kerumunan, jadi ada jarak dan selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Demikian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.